Hai guys, bersama saya Amanda. Saya ada di pembekalan dan rapat karya 2025. Saya dari kelompok Petrus di Paroki Kota Romo makan di sini. Yuk, ikuti saya terus. Kita makan semua. Api di tengah-tengah umat sebagai tanda bahwa segala pelayanan berawal dari Tuhan sendiri. Hai guys, kita lagi di gereja Santo Gregoris Agung Kelakani. Mau kemana kita? Ngapain di sana? Gimana ya saya? Thank you. Enggak, lewat bawah. Oh, lewat mana? Cek, nggak ada ngecek. Ini dengan sangat yang keluar. Nah, hai guys, kita baru nyampe. Yang 3 tadi tinggal Gimana yang 3 tadi? Biarlah. kanan, nanti ke kanan lagi. Oke, kan ini duduknya. Kita makan dulu. Ini namanya villa apa sih di Depok gitu ya? Tahu dah. Pak Alek, bajunya. Tunggu. Ya. Wow, gede. Yang banyak, Pak. Apanya? Airnya. Makanannya. Enak. Auto. Pak Tafri, Luar biasa, enak, hangat, segar. Ya. segar. Mantap lah. Nah guys, kalau makanan sih oke. Nanti kita lihat kamar. Tadi kita baru lihat ruang pertemuannya sama kamarnya. Nanti Bang, kita lihat ya. pertemuan sih oke, kita belum. Guys, kita udah sampai tempatnya nih. Tuhan supaya dalam 2 hari ini kita mendapatkan rahmat dari Tuhan serta berkat serta penyertaan. Demi kebahagiaan kamu yang aku sayangi, tak pernah ku lalukan. Kesatuannya bukan kesatuan dalam komando, tapi kesatuan dalam inisiatif, dalam kreativitas, dalam kebebasan. Setiap orang berbeda, otentik dan asli. Bapa, Putra, Roh Kudus tidak ada yang sama, tapi khas dalam persaudaraan. Dalam istilah lebih teknis, ya. Kalau kamu dekat dengan Tuhan, kamu ke gereja, kamu menerima sakramen komunio, kesatuan dengan Tuhan. Kalau kamu ke gereja menyatu dengan Tuhan, kamu juga akan baik sama orang lain. Kamu akan bisa bekerja sama. Kamu akan oke gitu loh. Koordinasi juga akan mudah. Ya, ini dan banyak lagi yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Ya, kompak. Ya, sehati dan sejiwa. Ya, seperti main orkestra, ada aneka alat musik kan, ada trombon, ada horn, ada cello, ada violin, ada viola, dan juga ya, pribadi orang bisa berbeda-beda. Jadi indah ketika setiap orang bisa berekspresi tapi bijaksana, tepat. Diberikan sebagai kontribusi untuk pelayanan gereja. Kreativitas, yang jago dekorasi, dibuat bagus gerejanya. Yang sebenarnya mengerti tentang seni ya, silakan. Semoga kita juga saling memperkenalkan. Romo ini dia punya bakat ini, kasih tahu aja ke saya, kasih tahu ke Dewan Paroki supaya bisa difasilitasi. Lalu kolaborasi, ini bukan tentang panggung satu orang. Kita bekerja sama, karena itu kita terbuka. Ya, dari Bapa, Putra dan Roh Kudus itu saling mengisi, bukan menyingkirkan.
Kalau MC-nya itu aja salah, saudara-saudara, emangnya nggak ada orang lain? Mana bakat yang lain? Ini harus diberi kesempatan pada yang lain, pada semua. Mari kita bersekutu, guyup dan rukun. 2, terlibat, berinisiatif. Kalau bisa jangan sampai saya kejar gitu loh. Karena kamu tahu betul apa yang harus kamu lakukan. Berpartisipasi. Semakin banyak waktu, pikiran, tenaga pikiran kamu curahkan di situ, semakin bagus. Di Komisi Kepemudaan ada yang 80% hidupnya habis untuk pelayanan gereja. Adalah persekutuan dan gerakan. Balik lagi kan, guyup rukun pertama-tama. Kalau kita bersekutu, berkeluarga, bersaudara sebagai anak-anak Allah di gereja kita bumi ini, kita akan mudah bergerak. Ya, mau bikin gereja pasti bisa. Ya, mau menyejahterakan karyawan pasti bisa. Kita dalam mencari solusi ketika ada keterbatasan, kerjasama dalam menyelesaikan masalah bersama. Oke. Ini berbeda, bukan kami yang memberikan atau bukan kami yang memilih, tapi Bapak Ibu sendiri akan memilih. Jadi akan mengocok hadiahnya dapat apa gitu. Perkenalkan, nama saya Eka Sekirang-Winata. Saya tinggal di Sepatan Jaya Imperial, lingkungan Saka Rusia. Istri berapa? Istri baru 1. Mereka tidak terbuka, tidak berani mengungkapkan, tidak berani melapor. Lalu apa yang terjadi? Pada suatu saat mereka melakukan dan menjadi pelakunya. Predator. Dan kita mau menghentikan itu. Kita nggak mau itu terjadi. Form. Silakan ambil, gunakan sesuai kebutuhan umat Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke. Ini kegiatan rutin paroki. Nanti discovery. Sesinya selesai, kita mau api unggun. Pak, balik. Bajunya lihat. Belakang. Mantap. Sip. Guys, ini api unggun apa sate unggun? Oke. Love. Baik, Bapak Ibu umat Gregorius Agung, boleh ke arah sini, ke api unggun, mengelilingi api unggun. Silakan Bapak Ibu ke arah saya yang lagi dada-dada. Boleh yang sudah dapat lilin mengelilingi api unggun per kategori. Jadi mengelilingi. Nah, hai guys. Barisan dari wilayah atau kategori. Silakan Bapak Ibu yang sudah mendapat pelayanan dan kasih di kehidupan sehari-hari. Mantap, api unggun. Api yang menyala dari satu obor bisa menyalakan 1000 lilin lain tanpa kehilangan terangnya. Begitu juga dengan kasih Kristus. Api di tengah-tengah umat sebagai tanda bahwa segala pelayanan berawal dari Tuhan sendiri. Ja. Oh, apinya ngambil. Astaga. Baik, Bapak Ibu DPH boleh ke tengah untuk mengambil lilin dari Romo sebagai lambang. Api dari Romo diserahkan kepada Dewan Paroki Harian, simbol tanggung jawab untuk menjaga nyala kasih agar tetap hidup dan terarah. Dipersilakan kepada Bapak Ibu DPH untuk mengambil api di tengah. Baik, Bapak Ibu DPH dipersilahkan untuk membagikan api ke peserta sebagai lambang tanda bahwa kasih dan semangat pelayanan. Pak Yusuf. Lebih luas. Pak. Oke, thank you Pak.
pada peserta. Kita ngasih. Aku kan bukan DPH, gimana nih? Gak apa-apa, aman. Nanti next DPH. Nyala api itu sebagai tanda bahwa seluruh gereja hidup bila setiap orang membawa terang kasih Kristus. Aduh. Kita bisa lihat api unggun yang semula kecil. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, sumber api yang hidup. Ya Allah, sumber terang dalam hidup kami. Lagi makan apa nih? Cemilannya? Cemilan 10. 10. Sip. Harapannya gimana untuk paroki kita, katanya tuh pada mau nulis apa nih Pak, Bu? Semoga paroki kita terlaksana pembangunan gerejanya dan lebih baik lagi. Siap. Pembangunan gereja semua nih kayaknya ya. Oke, siap. Lagi pada ngebakar ya guys. Harapan untuk paroki kita. Usaha banget untuk bisa makan boleh jagung bakar. Bisa datang ke Sumber Suara untuk kita persembahkan di misa pagi besok. Kita akan sebarkan kertas untuk menulis harapan untuk paroki kita sendiri untuk di tahun depan, minggu depan atau bulan depan. Udah cantik-cantik belum, Bu Yuni? Bu Emil. Halo Radarini nih. Ibu Domi. Bu Kitin. Oke, kita foto aja ya. Kami nanti share tahu kayaknya jam sore kami pulang. Kenapa ya? Tahan dulu, harganya belum dilepas lagi. Kamu kaget begini. Ya, silakan. Terima kasih Pak Diri. Ya, sama-sama. Tepuk tangan. Udah habis foto, terus ngapain kita? Kita isi ruangan tengah dulu biar lebih semangat sesi berikutnya. Oke, kita mau makan guys. Apa? Permainan. Kalau isinya kita tuh lansia, kalau permainan terus dipakai, encok semua. Sedangkan banyak duit. Semuanya amin. Silakan Pak. Kisah para kudus ketika melayani Tuhan Yesus adalah kisah yang berbeda-beda. Nathanael berjumpa dengan Tuhan Yesus karena diantar oleh Filipus. Paulus menjadi rasul karena berjumpa dengan Barnabas. Ada pribadi-pribadi tertentu dalam hidup kita yang mengantarkan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus ketika memilih 12 murid, dia berdoa semalam-malaman dalam Injil Lukas. Maka apapun motivasi yang Bapak Ibu punya, itu Tuhan Yesus tuh memilih Bapak Ibu tidak pilih. Bahkan Tuhan Yesus ketika yang namanya memilih rasul-rasulnya, ada satu yang berkhianat, namanya Yudas Iskariot. Siapa yang mau jadi Yudas? Mudah-mudahan kita punya semangat hamba melayani dengan sepenuh hati.
Saya selalu senang dengan kata-kata hamba. Hamba itu satu apa? Satu hamba itu adalah orang kepercayaan. Bayangin Bapak Ibu punya namanya pembantu rumah tangga itu hamba ya. Kalau Bapak Ibu percaya dengan dia, Bapak Ibu keluar rumah, hati damai kan? Tapi kalau orang yang kita tidak percaya, sama yang bekerja di rumah kita nggak percaya, kita mau pergi keluar kota, duit kita tahu di kotak kita tahu lemari dikunci tahu di kaos kaki, kaos kaki atau sepatu dari luar, pas pulang kita lupa. Karena kita tidak ada kepercayaan. Hamba itu adalah namanya orang kepercayaan. Bapak itu adalah orang kepercayaan. Dari Uskupan Agung Jakarta melalui peran Romo Paroki untuk terus melayani hamba yang pertama seperti itu. Bapak itu adalah orang kepercayaan. Yang kedua, hamba itu melakukan apa yang harus dilakukan. Hambanya mengatakan dalam kitab suci, kami melakukan apa yang harus kami lakukan. 3 tahun sampai 6 tahun itu waktu yang singkat, saudara-saudara. Semoga penuh dengan kegembiraan. Kita lagi ngantri. Belakang Pak Wardoyo tuh. Pak Wardoyo, gimana antrian kita kali ini? Belakang Ko Budi. Iya, Pak Peri yang makan. Iya. Gimana Pak Jubet? Enak nggak makanannya? Dicoba makanannya dulu. Oh, oke, siap. Makanannya gimana, Bu? Belum dimakan. Oke.